dan Sikdiknas. Nah, tapi dalam hal ini mungkin kewenangan kami ini sangat terbatas, Pak Julven, karena kami tidak punya anggaran. Kami bisa hanya menghimpun, menganalisis, kemudian merekomendasikan saja. Kami tidak ada fungsi, kami tak punya kewenangan anggaran. Ya, nah mungkin ini lebih luas lagi kewenangannya, itu mungkin ada di kawan-kawan kita di DPR. Baik. Nah kalau tak salah diundang mungkin tidak hadir atau gimana Pak? Gini Bang Aziz, menarik itu tentang marginal itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama yang rasanya mampu lah ya kan. Tapi di situ lebih kepada tanggung jawab negara berdasarkan amanah undang-undang yang disampaikan Bang Idan tadi. Di sekolah marginal yang kita temukan di Rakit Kulim ini, kalau Dewan Pendidikan sendiri memandang ini kan lebih jelas ini ada orang provinsi yang hadir di situ. Pertama, ya. Rekomendasi Dewan Pendidikan itu seperti apa sebenarnya? Kalau mau dikeluarkan rekomendasi hari ini, Oh gitu. ya. Terkait rekomendasi hari ini, ya kita tentu harus mendengar dulu Pak. Kita juga sudah, sebenarnya ini kan bukan barang baru, artinya ini sudah lama, apalagi Pak Kadis tadi menyampaikan sudah 2 tahun. 2 tahun. Kita info ini luas Pak, jadi bukan hanya marginal saja yang membutuhkan pelayanan, tapi masih ada mungkin sekolah-sekolah kita lainnya yang kurang mungkin dalam segi infrastruktur. Dan Inhu ini termasuk kabupaten yang sepengetahuan kami yang sangat peduli akan pendidikan. Bahkan amanah undang-undang itu 20%. Inhu pernah di angka 32% Pak Yudis kalau tak salah. Dari anggaran nilai APBD. Dari APBD pada waktu itu, mungkin Pak Idan tahu pada waktu itu masih menjabat mungkin Pak ya. Waktu di era kepemimpinan Pak Yobi Arianto. Berapa nilai uangnya APBD tahun itu? Nah, kita tak bisa memastikan Pak. Cuman pada waktu itu Jika anggaran bernilai 2 triliun, itu berapa persen Pak? 20%. Ya minimal sempat berapa? Dinas dulu pendidikan pernah di angka 32%. 32%. Pengetahuan kami Pak. Artinya ini adalah bukti keseriusan, bukti wujud nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dunia pendidikan. Luar biasa. Baik, pernah Indragiri Hulu menganggarkan dari nilai APBD itu 32% untuk pada bidang pendidikan. Dari Dinas Pendidikan Riau sendiri memandang sekolah marginal yang di Rakit Kulim itu seperti apa? Karena itu pegawai pendidiknya itu dibentuk, dititipkan, ditugaskan dari pemerintah Provinsi Riau ke sekolah marginal di Kecamatan Rakit Kulim itu, Pak Kalfahrul. Baik Pak, sehubungan dengan kewenangan dari provinsi yang data-data tenaga pendidiknya yang 3 orang itu saya akan konfirmasi nanti Pak. Baik. Kemudian sehubungan dengan benar enggak itu tenaga pendidik dari provinsi dong? Atau memang kelompok dari provinsi ada guru marginal membentuk sekolah marginal itu di Inhu? Itu benar apa enggak itu? baik Pak, saya belum bisa menjawab karena saya tidak mengetahui. Terima kasih. Oh gitu ya. Belum tahu itu. Belum tahu Pak. Apakah itu ditugaskan oleh provinsi, digaji oleh provinsi, enggak tahu ya? Belum tahu Pak, karena saya menggantikan Pak Yarizen, jadi saya menjawabnya. Baik. Belum bisa untuk memastikannya itu Pak. Terima kasih. Oh, belum bisa ya. Itulah tadi penjelasan dari narasumber kita berkaitan dengan wajah pendidikan Indragiri Hulu. Sekolah marginal tanggung jawab siapa? Belum terjawab di sini tanggung jawab siapa sekolah marginal. Pak Kadis sendiri seperti apa? Apakah ini tanggung jawab uang dari APBD Indragiri Hulu karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab negara berdasarkan amanah undang-undang? Baik Pak Kadis. Secara tanggung jawab kita kan bisa lempar saran presiden. Ya. Kembali kepada kewenangannya. Kalau tingkat DPO itu kan kewenangannya ada di provinsi, di kabupaten. Nah, sekarang kan ada sekolah yang
memang jangkauannya jauh, ada kelompok masyarakat dibentuklah kelas di sana. Dibentuklah sana. Kalau marginal itu tadi terminologi marginal itu kan memang provinsi membentuk itu dan sebelumnya itu mereka langsung dengan Sampras sekaligus. Nah, terkait dengan tanggung jawab tadi kita tidak akan berlepas tangan, Pak. Jadi kita lihat skala prioritasnya. Nah, makanya kami begitu. Baik Pak, Siap. baik Pak Kadis. Ada 3 tenaga pendidik di sekolah marginal. Dinas provinsi belum bisa mengungkapkan itu Pak Kadis, Siap. karena dia Ya. belum punya data mewakili Kacak Dis wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bangkal Pahrum ini. Ada nggak data 3 pendidik itu ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kabupaten di sekolah marginal tingkat SMP di Rakit Kulim? Saya belum selesai tadi. Terkait dengan yang 3, pada awal pembentukan itu ada 3 orang. Sekarang tinggal 1, Pak. Sekarang tinggal 1, yang 2 ini kemungkinan lulus P3K. Lulus sebagai P3K. Nah, sekarang tinggal 1 orang lulus juga P3K tapi belum SK-nya belum terima. Nah, ini kita lihat nanti kalau memang tidak ada lagi P3K di sana bukan. Kalau tidak ada lagi guru marginal yang dari provinsi, tentu akan kita koordinasi ke provinsi. Apakah status marginalnya masih tetap sehingga kita tidak bisa terlalu masuk nanti kan Pak terjadi tumpang tindih kita tetap perhatikan. Kalau nanti memang tidak lagi marginal, makanya tadi kita akan kita akan perbaiki Samprasnya. Nah, tapi tentunya kita lihat lagi kondisi aset-aset yang ada, kita pastikan itu clear lah anak-anaknya. Insya Allah seperti itu. Baik Pak Kadis, dari Distrik Riau juga, Rakit Kulim itu, ini menurut pengakuan masyarakat adat di sana, mereka berada pada kawasan hutan. Hutan tidak dilihat dari kondisi fisik, hutan yang dilihat dari status. Ada TGHK, hak tata guna, hutan kawasan, dilihat dari peta RT RW. Jauh sebelum Indonesia merdeka, menurut pengakuan masyarakat adat di sana, mereka sudah ada di sana. Dan mereka mengakui ada di dalam pemerintahan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, sekolah marginal ini menurut Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ini acuannya apa sehingga dia disebut sekolah marginal? Baik, sepengetahuan saya, untuk marginal ini tentu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama geografis, ekonomi dan kondisi sosialnya. Mungkin geografis tadi yang lebih banyak dilihat dari aksesnya, ya, susah dijangkau. Tapi yang seperti contoh yang di Alim itu kan bagi kita yang jauh sini kan aksesnya susah. Nah, itu juga pengalaman saya di Dinas Pendidikan Kabupaten dulu, itu membangun SD 25. Saya ingat itu SD 25 yang jalannya susah. Itu mungkin konsep itu yang menjadi dia marginal. Tapi sekarang sudah lancar. Jadi rasanya kata marginal itu nanti sudah menjadi kebanggaan ini pun nggak ada lagi Pak, ya. Semuanya bisa diakses. Tadi dilihat dari 3 akses tadi, baik secara geografisnya, sosial maupun ekonomi. Mungkin nanti Pak Kadis kita bisa nambahkan. Terima kasih. Baik. Pak Irsyad Dunas ya kan masih tanggung jawab negara ya. Tanggung jawab negara ini. Indragiri Hulu ini udah maju Pak Irsyad Dunas 32% ya. Sudah pendidikan aja pernah dianggarkan pada angka 32% dari nilai anggaran pendapatan belanja Kabupaten Indragiri Hulu. Jika anggaran itu adalah 2 triliun, 32% dari 2 triliun itu 32%-nya itu ratusan miliarnya ya, tentang bidang pendidikan ya Pak ya. Gimana Pak memandang tentang tanggung jawab siapa nih? Marginal ini provinsi bilang pernah ada di 3 pegawai, kabupaten sebut
ia mengetahui itu ditugaskan dari provinsi, ya kan, untuk tentang marginal itu. Nah, saat ini lulus P3K seperti apa, Pak Sadunas? Baik, terima kasih. Ya, kalau kita berbicara masalah marginal, ya ada 3 aspek tadi. Tapi kan geografis, kemudian sosial. Dari sosial ini juga tidak harus tergantung geografis. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang miskin secara sosial, secara status sosial, ya miskin secara ekonomi. Ada kepedulian dari masyarakat setempat untuk membentuk kelompok-kelompok belajar. Katakanlah itu boleh dikatakan juga kelompok sekolah marginal. Kalau masalah tanggung jawab pemerintah, nah inilah kadang-kadang kita birokrasi kita ini banyak mempersulit, sehingga kami para aparat pada saat itu tuh agak sulit untuk bergerak. Ya, sebetulnya kita bukan tidak punya contoh banyak, sepertinya antar jalan aja lah dulu. Contoh yang real, jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, dan jalan nasional. Jalan nasional, jalan provinsi ada di kabupaten rusak. Nah, kita tidak bisa memperbaiki itu, ya Pak Kadis. Kalau kita memperbaiki itu dengan anggaran kita, nah kita akan dipidana, kan sulit. Nah, masyarakat tidak tahu yang penting itu jalan itu berada di kabupaten, ya ini tanggung jawab bupati, tanggung jawab pemerintahan kita. Nah, begitu juga masalah pendidikan. Masalah pendidikan kita dibatasi dengan kewenangan. Ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten. Nah, kesulitan kita di situ. Seperti sekarang, kebijakan setiap SMA yang menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, saya pribadi ini agak keberatan sebetulnya. Ya. Bagaimana kita mau melakukan pembinaan di daerah yang berada di kepala kita, yang berada di depan kita? Kita tidak bisa melakukan pembinaan SMK, SMA, karena ini menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, ini kan birokrasi, aturan dan ketentuan yang membatasi kita. Nah, kebanyakan masyarakat kita tidak paham. Oh, ini sekolah ini begini, fisiknya ini begini, tingkat pendidikannya. Nah, ini kan tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, kalau saya mempunyai kewenangan, kalau saya mempunyai akses untuk ke sini, nah ini perlu kita kembalikan lagi. Sekolah yang ada di kabupaten itu menjadi tanggung jawab kabupaten, sehingga tidak ada lagi terabaikan oleh kabupaten. Ini kan banyak sekolah-sekolah menengah ke atas, umpamanya SMA, yang terabaikan oleh kabupaten, iya kan? Karena itu menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, kita kabupaten tidak bisa berbuat. Nah, kalau kita berbuat nanti, ya susah. Nah, ini kan semuanya, kalau saya terus terang aja bicara, mungkin agak sedikit orang banyak nggak suka. Ini kan semua tarik menarik, ini kan kepentingan politik semua ini. Ya, dulu sekolah yang ada di negeri dulu menjadi tanggung jawab provinsi. Tanggung jawab provinsi, ya ini kepentingan dari termasuklah sekolah marginal ini. Nah, itu bisa ini. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah bicara, saya berani bicara itu karena sudah berada di luar sistem. Kalau kita berada dalam sistemnya agak sulit kita. Jadi keterbatasan kita, keleluasaan kita untuk berbuat, ya melakukan pengabdian dengan masyarakat ini karena birokrasi kita ini yang membatasi sendiri. Karena birokrasi itu masih dititipi oleh kepentingan politik. Betul dikatakan tadi tanggung jawab pemerintah dalam cara umum. Ya kalau kita mengacu pada undang-undang yang saya bilang tadi itu sebenarnya tidak ada alasan, ya. Itu menjadi tapi ada pembagian tugas, Pak. Nah, pemerintah yang mana? Oh, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ya. Ironisnya begini, SMK, SMA itu berada di depan mata kepala kita, kabupaten ini. Ya. Kadis bisa melihat, masyarakat bisa melihat, bupati bisa melihat, tapi dia tidak bisa melakukan pembinaan karena ini menjadi kewenangan dari provinsi. Makanya saya berikan contoh jalan tadi. Jalan provinsi kalau kita garap oleh APBD kita itu kita dipidana. Akan sulit kita. Baik. Jalan kabupaten diperbaiki oleh desa, ini kepala desa akan kena. Nah, itu. Kira begitu. Susahnya di situ. Baik, Pak Idol. Ya. Pak Kadis, ada yang bisa ditambahkan lagi Pak Kadis berkaitan sekolah marginal ini? Intinya begini Pak, terkait dengan sekolah marginal, jadi kita lepas lah terminologi marginal ya. Ini kan
sekolah untuk anak-anak bangsa kita. Sekolah ini berdinding kulit kayu, Pak. Ya, Ada siswanya katanya 21 orang. ya, Ya. kita tidak nutup mata terhadap itu, tapi kita juga jangan sampai menutup mata juga dengan keberhasilan. Artinya dari sisi perhatian pemerintah, lebih 80% kita sampah kita itu kondisinya baik. Nah, yang sisanya inilah yang terus kita benahi secara perlahan. Terkait dengan sekolah marginal, kelas jauh, ini kan ada skala prioritas. Keterbatasan anggaran juga membatasi itu. Jadi setiap tahun itu kita perbaiki. Nah, terkait dengan sekolah marginal termasuk kelas jauh, sebelum kita melakukan pembenahan itu tadi kita harus pastikan itu tadi Pak. Tapi tanggung jawab pembinaan terus, sekolah induk melakukan pembinaan terus Pak. Ya, tetap kita melakukan pembinaan. Ya, kita tidak menutup mata lah. Ya, ada sisi negatif juga, ada yang keburukan yang perlu kita benahi, ada yang rusak pasti. Itu berbagai tempat kita turun, ya pasti itu kita temui. Tapi secara perlahan, dan terima kasih kawan-kawan memang banyak memberikan masukan kepada kita Pak, berbagai pihak, termasuk dari rekan-rekan media memberikan masukan itu bagi kami positif untuk pembenahan. Jadi gini juga Pak Kadis, Pak Bang Kamaruzzaman, siswa 21 orang, dikucurkan APBD di situ 300 juta bangun RKP, ternyata tahun besok siswa habis. Ya. Ini kita mintalah rekomendasi Dewan Pendidikan. Izin sebelum periode. Termasuk analisa kita. Grafik pertumbuhan siswanya itu termasuk analisa kita. Kita bangun, nanti 2-3 tahun kita bangun, siswanya nggak ada. Pernah kejadian di satu tempat, datang kepada kita minta bangun kelas. Ketika dia bangun 2 tahun berikutnya orang tuh pindah banyak, karena itu lokasi banyak tenaga kerja. Nah ini kan perlu kita analisa juga. Itu Pak. Rekomendasi Dewan Pendidikan terakhir terhadap sekolah yang sudah 2 tahun memiliki siswa itu kelas jauh, sekolah marginal, gurunya dari provinsi, informasi yang kita peroleh itu. Jumlah siswanya 21 orang, sekolahnya berdindingkan kulit kayu. Nah, rekomendasi dari Dewan Pendidikan seperti apa nih? Menghimpun dan memberikan masukan dan rekomendasi ke pemerintah kabupaten. Oke, terima kasih. Jadi menghimpun itu tidak hanya kita mendatangi orangnya, tapi menghimpun itu luas. Bisa kita melihat melalui media, bisa kita mendapat informasi dari manapun. Nah, memang kalau dianalisa, kita melihat sekilas yang beredar informasi, Pak, memang agak kurang layak ya Pak Iben ya. Memang kok dindingnya kulit kayu gitu. Tapi kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja Pak. Ada juga mungkin sisi kearifan lokal di situ Pak. Saya yakin dan percaya masyarakat di Talang Sungai Limau ya. Talang Sungai Limau. Ya, pastinya di sana banyak juga yang mau berswadaya gitu kan. Nah, kenapa kok dindingnya ini dari kulit kayu? Apa tidak ada papan di sana? Nah, itu harus kita lihat juga dari sisi lain. Apakah itu mungkin salah satu budaya di situ ataupun lainnya? Nah, ini perlu juga nanti menjadi sudut pandang dari sisi lainnya, Pak. Karena ada di daerah mana saya lihat, Pak, saya sempat browsing sekolah marginal ini dia di atas pohon, Pak. Di salah satu daerah gitu. Apakah tak bisa itu dibangun di bawah? Oh jelas tentu bisa. Nah kenapa di atas? Karena ada kearifan lokal, mungkin budaya dari suku kita di situ. Jadi rekomendasinya ya memang karena ini menyangkut dengan pendidikan anak-anak kita juga di sana, ya memang ini kedepannya perlu juga mendapat perhatian lebih. Saya juga sudah memantau Pak bersama kawan-kawan, ternyata sekolah marginal di situ tidak hanya diperhatikan pemerintah, tapi ada BUMN juga hadir di situ. Kemudian dari unsur perusahaan ada juga Pak ya, BUMN mungkin saya lihat Pertamina juga hadir setiap tahunnya hadir di situ. Nah, memang kata Pak Kadis tadi ada analisa ke depan. Sebagai contoh salah satu sekolah di PTPN 5 Pak, di Abdiling. Sekarang itu muridnya tinggal 27 atau 37. Dulu muridnya ramai, dibangun, minta bangunan, diberilah bangunan.
Nah sekarang tumbanglah karet, orang dipindah pegawainya pindah ke daerah lain, ke Medan atau kemana. Nah sekarang tidak ada muridnya Pak. Nah aspek-aspek seperti ini itulah yang perlu dikaji dalam sebuah mendirikan bangunan. Pak Jupen mungkin bisa melihat bangunan sekolah yang ada di kota sama yang ada di desa hari ini bisa kita katakan bangunannya mirip. Hampir sama semuanya di Indu. Mungkin ada bangunan yang lebih wah itu ada di sekolah-sekolah besar kayak sekolah di Rengat, mungkin ada beberapa Pak ya yang besar. Tapi di kota, di desa hari ini kita temukan bangunannya sama. Nah memang tidak ada yang sempurna Pak. Nah inilah ketidaksempurnaan ini ya sama-sama kita selaku masyarakat Indragiri Hulu sama-sama kita memberikan kontribusi. Kalau kita pejabat mungkin kontribusinya dengan jabatannya. Nah kalau kita masyarakat mungkin dengan pemikiran kita ataupun usulan yang sifatnya solutif Pak. Jangan kritik tak mendasar, tapi kritik yang sifatnya membangun, solutif dan ada solusinya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Baik, itulah tadi pembahasan kami. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu hari ini memiliki lebih kurang 600 sekolah. Sarana prasarana, ruang kelas 80% bagus. Berkaitan dengan sekolah marginal merupakan kearifan kebudayaan lokal masyarakat setempat. Apakah mereka tidak mendapatkan perhatian dari sisi pemerintah, dari sisi korporasi? Ternyata sekolah-sekolah marginal mendapatkan porsi lebih, bukan hanya diberikan perhatian oleh sekolah induk, juga mendapatkan perhatian dari korporasi BUMN yang ada, seperti dari Pertamina yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan tadi. Itulah yang kami bahas hari ini. Kami akan kembali lagi pada edisi-edisi selanjutnya yang akan membahas isu-isu yang berkaitan tentang sosial, hukum, pendidikan, kesehatan masyarakat. Kami Jensi Indragiri Hulu akan terus menyuarakan kepentingan-kepentingan yang mendasar bagi masyarakat, baik itu bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang-bidang sosial lainnya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Saya sapa, Assalamualaikum. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.